Pace bene, masih di mea culpa para culprit dan mungkin saya akan buat hanya suara nanti di Minorsum. Jumpa lagi di channel ini. Kita mau berbicara tentang satu bacaan. Saya mencoba membuat renungan. Ya, kalaupun tidak cukup mendalam, tapi mudah-mudahan ada gunanya untuk didengarkan. Eh, Bacaan dari Markus 10 ayat 35 sampai 45. Keinginan seorang pengikut Kristus. Oke, sebelum jauh berbicara tentang itu, pertama saya senang menyapa para culprit dimanapun berada. Beberapa hari terakhir ini saya membuat video di perjalanan karena bepergian. Begitulah selalu video mea culpa seadanya. Termasuk dalam berpakaian, saya berpikir tadi mungkin diganti saja bajunya supaya kelihatan rapi. Tapi saya lebih nyaman dengan baju oblong yang sudah mulai molor ini. Mudah-mudahan kenyamanan saya tidak mengganggu para pendengar. Kalau dirasa tidak elok untuk ditonton, didengar saja cukup. Oke, saya mau berbicara tentang bacaan ini. Bacaan Markus 10 ayat 35 sampai 45 berbicara tentang dua orang murid, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, meminta kepada Yesus, "Guru, bolehkah kami membuat permintaan?" Oke, apa permintaanmu? Kata Yesus. "Biarkanlah kami nanti duduk di kiri dan di sebelah kananmu." Kurang lebih dikatakan begitu. Dalam kemuliaanmu kelak, satu di kiri, satu di kanan. Tapi permintaan itu tidak terkabul. Tidak terkabul. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Memang ada yang bisa kamu lakukan, yang juga kulakukan. Tetapi soal permintaan duduk di kiri dan di kanan itu, Allah hadir berkeinginan sendiri. Ada yang adalah keinginan Allah dan bukan melulu karena keinginan kita terjadi dalam hidup kita. Kurang lebih begitu. Lalu ditambahi dengan apa yang harusnya kita lakukan. Menjadi pelayan, melayani. Nah, itu bacaannya. Nah, apa refleksi yang saya tulis? Pertama, saya beri judul, Tuhan, kabulkanlah doa kami. Dalam doa-doa kita biasa menyampaikan doa permohonan. Dalam perayaan Ekaristi ada itu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami, di dalam doa itu ada permohonan. Kalau dipikir-pikir, yang diminta Yakobus dan Yohanes itu manusiawi. Kalau kita mau pada level berbicara manusiawi atau tidak. Saya mau menemukan kegembiraan bersamamu. Mulia, disenangi orang, disukai, diterima. Bukankah itu juga yang kita inginkan? Kan begitu ya. Maka kalau kita mencoba merunut kembali apa yang kita minta, kita buat dua permohonan dengan harapan adalah bahwa Allah mengabulkan permohonan kita. Kabulkanlah doa kami. Dan itu biasa kita minta, apa yang kita minta adalah yang kita anggap baik. Bukan karena melulu karena rakus, karena ingin memiliki semua, bukan melulu sejahat, seburuk itu kita. Sekalipun ada kecenderungan untuk itu. Kan yang kita minta pekerjaan yang layak. Kalau sudah dapat pekerjaan, upah yang layak lah, yang adil. Sehat kita. Saya pikir tidak muluk-muluk juga. Kedamaian di tengah keluarga. Dan ada keinginan-keinginan lain. Nah, di keinginan lain ini barangkali kita sudah semakin ingin ini, ingin itu, oke. Itu harus kita sadari bahwa tidak selalu baik. Nah, kita berdoa karena kita percaya dan berharap. Atau bila pun kita tidak cukup percaya dan tidak cukup berharap, tapi kita yakin, ya daripada saya diam-diam saja, saya berdoa. Mana tahu Tuhan mengabulkan. Itu pilihan minus malum. Boleh dikatakan kurang lebih. Saya berdoa, apakah terkabul? Boleh jadi kita ragu, tetapi bukankah berdoa itu baik? Kita sampaikan dalam doa. Kita pantas juga menguji apa yang kita minta kepada Allah. Saya pikir ini hal yang perlu, sesuatu yang urgen juga. Karena tidak semua keinginan dengan sendirinya harus saya sampaikan kepada Allah. Semoga dia, ini tentu contoh ekstrim ya, semoga dia cepat merasakan akibatnya karena sudah membohongi saya.
karena sudah berbuat jahat kepada saya, semoga dia dapat celaka. Itu saya pikir secara tidak langsung bisa tampak seperti doa, tetapi itu sudah kontradiksi in terminis. Karena bagaimana saya berdoa, tetapi isinya adalah umpatan dan hujatan. Itu kontradiksi. Tetapi ya, kita pun harus menguji apa yang kita minta. Saya mau upah 10 juta 1 bulan. Karena saya mau membeli ini, membiayai itu. Tetapi harus realistik juga, apa pekerjaan saya sehari-hari. Nah, bukan berarti Allah hanya sanggup mengabulkan yang realistis. Justru nanti kita akan bicara, Allah sanggup melakukan bahkan yang kita tidak pikirkan. Tetapi bukan untuk memenuhi semua keinginan kita. Maka kita pun menguji permintaan, keinginan kita. Sekurang-kurangnya itu yang bisa kita pelajari dari anak-anak Zebedeus. Nah, bila permohonanku tidak terkabul, ini satu ide lain. Ada yang kita minta pada Tuhan namun tidak terpenuhi. Nah, kita pernah mengalami barangkali orang lain, orang di dekat kita, atau yang pernah kita dengar. Saya berdoa, kusyuk, novena, tidak terkabul. Sekalipun kata terkabul ini harus kita urai lagi nanti. Apa artinya terkabul, apa artinya tidak terkabul. Oke, berhadapan dengan situasi saya sudah berdoa, tidak tampak buahnya, tidak seperti yang saya inginkan. Ada macam tipe orang berhadapan dengan situasi semacam ini. Ada yang memilih untuk berhenti berdoa dan berhenti berharap. Ya sudahlah berdoa, toh dari kuali kita makan. Saya bekerja, saya dapat uang, saya beli makanan, saya makan. Itu berdoa wasting time. Itu menghabiskan waktu. Saya pikir ada saja orang yang sampai pada pemikiran itu karena mentok di permintaannya yang tak terkabul. Berhenti berdoa, berhenti berharap, selesai sudah. Nah, ada juga yang memutuskan untuk memintanya lagi dan lagi dengan keyakinan bahwa Allah mengabulkan, dan kedua, yang saya minta ini benar-benar saya butuhkan. Saya butuhkan ini. Saya harus sehat, harus, karena anakku harus makan, istriku dan yang lain. Ada sesuatu yang ini bagian yang vital, mendesak, urgen untukku. Maka seperti seorang janda yang mengganggu hakim itu supaya perkaranya selesai, daripada janda ini terus menggangguku, wanita tua ini. Kurang lebih ada, mudah-mudahan kita tidak salah mengingat bacaan tentang itu. Dan di sini meminta lagi dan lagi, berkeras atas permintaan yang kita pandang baik. Tapi ada pula tipe yang saya harus belajar pasrah, belajar menerima bahwa inilah yang Allah inginkan. Maka saya berhenti meminta hal serupa, tapi saya malah memilih meminta supaya saya terbuka hatiku ini menerima kehendak Allah, dan memilih untuk terus berdoa lagi. Karena ya akhirnya saya harus memasrahkan hidupku kepada siapa lagi kalau bukan kepada Allah. Bila permohonanku tidak terkabul. Nah, kemudian judul lain saya beri untuk refleksi ini adalah konformitas. Mudah-mudahan tidak salah menerjemahkan. Menyesuaikan, to conform, membuat sama bentuknya apa yang Allah inginkan dalam hidupku untuk kuterima, untuk menjadikan itu sebagai keinginanku juga ketika permohonanku tidak terkabul. Manusia memiliki keinginan dalam hati. Ia berusaha menemukan dan mencapainya. Namun, tidak semua yang kita inginkan itu menjadi kenyataan. Tidak semua. Ada saat ketika manusia harus menyesuaikan diri dengan keinginan Allah. Menyesuaikan diri ini bukan perkara gampang. Sanggup menerima dengan rendah hati dan lapang dada, meninggalkan keinginan sendiri, dan sedia menundukkan diri adalah keutamaan yang dituntut agar sanggup menerima yang bukan keinginan sendiri. Nah, karena faktanya ada permohonan kita tidak terkabul tadi. Mengapa? Ada dua kemungkinan ya secara rasional. Pertama, Allah tidak sanggup.
mengabulkannya. Yang kedua, yang Allah inginkan tidak sama dengan yang saya inginkan. Maka kemungkinan pertama Allah tidak sanggup itu secara teologis tidak mungkin. Karena Allah sanggup melakukan apa yang bahkan kita tidak pikirkan. Maka kemungkinan kedua yang lebih masuk akal, bahwa yang saya inginkan tidak seperti yang Allah inginkan dalam hidupku. Maka to conform, menyesuaikan keinginan saya pada yang Allah inginkan, menuntut perjuangan. Nah, apa yang kulakukan kemudian? Menarik bahwa Yesus menawarkan kata-kata ini. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, soal duduk besar bersama Allah di kiri dan kanan Allah, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Oke, ada yang kamu inginkan, toh kamu harus siap mencarinya dengan cara yang sedemikian berkorban. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bacaan pertama, bacaan kedua yang mendukung bacaan Injil ini menyuarakan hal yang sama. Yesus diremukkan oleh keberingasan manusia, tetapi kesanggupannya melalui proses itu justru membuat manusia terpikat pada karya besar yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Dan Yesus tahu nilai ini amat penting, dan itu pula yang dikatakannya kepada para murid, kepada kita. Siapa yang ingin menjadi besar, ia menjadi pelayan. Siapa yang mau terkemuka, ia menjadi hamba. Datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan ini bukan, sekali lagi, bukan perkara gampang, dituntut penyangkalan diri dari pihak kita. Dan pengorbanan ya termasuk dalam penyangkalan diri itu. Dan kita memohon bantuan dari Allah. Dan kita tetap bersyukur bantuan dari Allah supaya kita sanggup, dan bersyukur bahwa kita memiliki Allah, Imam Agung, yang mau hadir secara nyata, Kristus nyata di tengah kita. Amin. Pace bene.